Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Khairu Aradiwinanta dengan NIM 2021508087 yang akan membahas tentang sanksi hukum terhadap anak di bawah umur menurut sistem hukum Indonesia dan akibat pidana penjara. Untuk memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah peradilan anak. Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut sistem hukum Indonesia dan bagaimanakah akibat penjatuhan pidana penjara terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan satu bahwa sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pidana tindakan pidana, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara, serta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindakan pidana. Yang kedua, bahwa penjatuhan pidana penjara bagi anak mempunyai akibat yang sangat besar terhadap masa depan anak itu sendiri. Sementara anak akan mendapat cap label sebagai anak nakal, kemudian anak yang menjalani pidana dalam penjara akan mengalami proses prisonisasi, suatu proses pembiasaan sikap dan perilaku dengan narapidana yang lain yang tidak baik. Di samping kedua hal tersebut, pidana penjara juga berakibat buruk dari dimensi sosial, yaitu anak akan beranggapan bahwa ia telah dibuang dari pergaulan hidup masyarakat. Dan dari dimensi pendidikan, anak tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan kehilangan harapan untuk meraih cita-citanya. Awal mula kisah gadis ABG yang berumur 15 tahun yang bikin geger karena bunuh balita dan mengaku terinspirasi dari film. Kasus ini sempat menggegerkan selain karena pelaku masih remaja dan caranya membunuh begitu sadis. Dugaan tentang pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan pun turut diperbincangkan. Gambar-gambar tak biasa yang dibuat oleh NF pun dianalisis untuk mengungkap bagaimana kondisi kejiwaannya. Tim dokter jiwa turut dikerahkan dalam kasus pembunuhan oleh remaja dengan korban balita ini. Namun kini fakta baru yang mengejutkan kembali terungkap. Ini adalah salah satu gambar yang telah dibuat oleh remaja NF berumur 15 tahun tersebut. NF ini remaja tersangka pembunuhan bocah yang mayatnya disimpan di lemari, diketahui merupakan korban pelecehan seksual. Informasi tersebut dibenarkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial yaitu Hari Hikmat. Kata beliau, betul merupakan NF ini merupakan korban pelecehan seksual dan NF ini berada dalam dua posisi sekaligus, yaitu sebagai pelaku pembunuhan dan menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan psikologis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, NF juga diketahui tengah hamil. Usia kandungannya kini memasuki 14 minggu atau 3 bulan setengah. NF menjadi korban kekerasan seksual oleh 3 orang terdekatnya, yaitu pamannya, dua pamannya dan 1 orang dari pacarnya. Hingga kini hamil 4 minggu.
Kasus pelecehan seksual tersebut diselidiki oleh kepolisian guna mengungkap alasan NF membunuh anak dari tetangganya. Kini NF mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Balai Anak Handayani sembari menunggu proses peradilan. Kasus kedua, pelecehan seksual, juga perlu diselidiki untuk mendapatkan kesimpulan logis mengapa anak ini melakukan tindakan kekerasan, ujar Harry. Gadis NF berusia 15 tahun tersebut nekat membunuh balita yang berinisial AP berusia 5 tahun karena terinspirasi dari film pembunuhan. AP sebagai korban ini diketahui dibunuh di rumah gadis yang berinisial NF itu di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 5 Maret 2020 lalu. Berikut kisah dari rangkuman kasus gadis yang berinisial NF tersebut. Yang pertama adalah tersangka menyerahkan diri ke polisi. Nah, peristiwa pembunuhan itu terangkap ketika NF menyerahkan diri ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat pada Jumat Maret 2020. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan kepada polisi, NF mengaku telah membunuh tetangganya sendiri dan menyimpannya di dalam lemari di kamarnya. Korban bermain dengan tersangka, kemudian tersangka membunuh korban. Setelah itu tersangka memasukkan korban ke dalam lemari baju yang ada di dalam kamar tersangka. Ungkap dari Heru pada tanggal 6 bulan Maret 2020. Selanjutnya, polisi melimpahkan tersangka ke Polsek Sawah Besar guna penyelidikan lebih lanjut karena lebih dekat ya Polsek dengan rumah tersangka. Yang kedua, sempat diduga menjadi korban penculikan. Nah, orang tua korban sempat menduga anaknya menjadi korban penculikan karena tak kunjung pulang ke rumah usai bermain ke rumah NF. Nah, jadi balita yang berumur 5 tahun berinisial AP tersebut diduga orang tuanya anak balita tersebut tidak pulang ke rumah. Kenapa gitu? Terus dicari-cari sampai rumahnya si gadis ABG yang berinisial NF ini yang sebagai tersangka, dan korban diketahui bertetangga. Kemudian orang tua korban melaporkan peristiwa dugaan penculikan itu kepada ketua RT setempat. Ketua RT di Sawah Besar yang bernama Sofian, Pak Sofian, mengatakan orang tua korban bersama warga mencari keberadaan korban ke rumah tersangka NF. Bahkan mereka juga mengecek kamar tersangka, namun tidak ada hasil karena kosong, tidak ada siapa-siapa. Nah, jadi ungkap dari Pak Sofian tersebut, jadi memang orang tua korban ini lapor ke saya, bilang anaknya nggak pulang-pulang. Akhirnya kita cari, kita juga sempat ke atas ke kamar tersangka, cuma dilihat kamar tersebut kosong gitu. Nah, keluarga korban baru mengetahui peristiwa pembunuhan yang menimpa anaknya ketika polisi mendatangi ke TKP pada Jumat pagi ke rumahnya NF sebagai tersangka tersebut. Pas Jumat pagi itu ada polisi datang dari Polsek Taman Sari. Saya juga nggak tahu, ungkap dari Sofian. Katanya anaknya tersangka lapor dan menyerahkan diri. Yang ketiga, korban dibunuh secara sadis. Korbannya itu ya balita yang berumur 5 tahun tersebut yang berinisial AP. Di sini Pak Heru mengatakan dari Polsek, tersangka membunuh korban ketika korban ke rumah tersangka. Bahkan kepada polisi, tersangka mengaku secara sadar membunuh korban. Heru menjelaskan AP yang berkunjung ke rumah tersangka dibunuh dengan cara ditenggelamkan dalam bak mandi, dicekik, dan dimasukkan ke dalam lemari di kamarnya.
Sebelumnya, tersangka sempat berniat membuang jenazah korban, namun tersangka mengurungkan niatnya tersebut dan tetap menyimpan jenazah korban dalam lemari. Awalnya mau dibuang karena sudah menjelang sore, akhirnya disimpan di dalam lemari, ungkap NF kepada Pak Heru. Keesokan harinya, tersangka secara sadar beraktivitas seperti biasa. Dia berangkat ke sekolah dan meninggalkan jenazah korban di dalam kamarnya. Nah, NF ini adalah gadis bagian dari siswi sekolah menengah atas. Nah, saat perjalanan menuju sekolah, tersangka memilih berganti pakaian dan menyerahkan diri ke Polsek Taman Sari. Keterangan awal tersangka kepada polisi, dia mengaku merasa puas setelah membunuh korban. Ciri-ciri yang keempat, adegan pembunuhan terinspirasi dari film Chucky. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, tersangka kerap menonton film bergenre horor atau film dengan adegan sadis. Salah satu film yakni Chucky, film tentang boneka pembunuhan yang populer tahun 90-an, merupakan inspirasi dari gadis yang berinisial NF sebagai tersangka yang membunuh balita berumur 5 tahun yang berinisial AP. Tersangka ini sering menonton horor, kata Pak Yusri dari Polres Jakarta Pusat. Tersangka ini sering menonton horor, salah satunya Chucky. Dia senang menonton film horor, itu emang hobinya, ujar NF. Kepada polisi, tersangka juga mengaku memiliki hasrat untuk membunuh orang lain. Kebetulan, korbanlah yang berada di rumahnya saat hasrat membunuhnya muncul. Memang tersangka ini punya hasrat untuk membunuh orang, tapi saat hari itu dia sudah tidak bisa menahan hasratnya untuk membunuh lagi. Jadi dia membunuh balita, anak dari tetangganya sendiri, ujar Pak Yusri dari Kapolsek Jakarta Pusat. Dan yang kelima, sering membunuh hewan tanpa alasan. Tak hanya memiliki hasrat membunuh orang lain, Pak Yusri mengatakan tersangka juga memiliki kebiasaan yang tidak wajar, yakni membunuh hewan-hewan tanpa alasan. Nah, sejak kecil, ujar Pak Yusri, sejak kecil pelaku sering bermain dan senang bermain dengan binatang dan membunuh binatang dengan gampang. Pak Yusri mengungkapkan tersangka juga suka memelihara kucing. Kendati demikian, dia tak segan membunuh hewan peliharaannya tanpa alasan. Dia mempunyai hewan kesayangan, hewan peliharaan kucing, tapi kalau lagi kesel, kucing itu bisa dilemparnya dari lantai 2, ujar Pak Yusri dari gadis NF. Nah, sekian cerita dari kasus pembunuhan anak di bawah umur ini. Nah, di sini Pak Bambang menegaskan NF didakwa dengan pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai sanksi hukum terhadap anak di bawah umur menurut sistem di Indonesia dan akibat pidana penjara. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.